Kami dari tim Alis Melintang. Saya Ametis Trianingrum dari Universitas Negeri Yogyakarta. Halo semua, nama saya Karisma Maharani Handoyo dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Ririn Sulestianti Agustin yang berasal dari Universitas Islam Indonesia. Saya Amelisa Pada Putri dari Institut Pendidikan Negeri Sakti Kota Bengkulu. Tahukah kamu, tingkat dan mutu pendidikan di Indonesia masih sangatlah rendah. Berdasarkan data World Top 20 Education Poll pada tahun 2023 menyatakan bahwasannya Indonesia pendidikan. Jika tingkat pendidikan semakin rendah, maka semakin buruk kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah negara. Maka beda halnya dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Apabila semakin rendah, maka semakin bagus. Namun sayangnya Indonesia dihadapkan dengan kedua permasalahan yang sangat rumit, yakni rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka pengangguran serta kemiskinan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Indonesia, saat ini Indonesia memiliki persentase penduduk miskin sebesar 9,30%. Bangsa kita sendiri, yakni Indonesia, teman-teman. Maka dari itu dibutuhkan inovasi dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sendiri itu diperlukan sebagai sarana untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Namun, proses serta strategi pembelajaran yang kurang menarik dan cenderung membosankan membuat kurangnya minat orang-orang untuk belajar. Lantas solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk itu, penerapan dan pengembangan microlearning sangat dibutuhkan sebagai solusi dan inovasi di bidang pendidikan. Sebenarnya apa sih microlearning itu? Microlearning sendiri merupakan strategi atau metode pembelajaran yang bertujuan untuk menyederhanakan materi agar lebih efektif dan mudah dipahami. Media serta konten pembelajaran yang ditawarkan pun sangat bervariasi dan beragam, mulai dari video, infografis, game, dan masih banyak lagi. Untuk itu, microlearning memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan serta tidak membosankan. Pantas saja, kini sosial media yang menyediakan video pendek sangatlah tinggi peminat. Hal ini dikarenakan menyenangkan sekali saat menontonnya. Selain menyenangkan, video-video yang ada pun telah dibuat serta diedit sedemikian rupa agar menjadi sebuah video yang sangatlah informatif sehingga menambah wawasan bagi yang menonton. Berdasarkan data yang bersumber dari data reportal, terdapat 4 aplikasi teratas dengan pengguna terbanyak, diantaranya adalah YouTube, Facebook, TikTok, lalu Instagram. Konteks pendidikan dan pemberdayaan manusia memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, sehingga jangkauan dan sasaran dari target menjadi lebih luas, yang mana tidak hanya diperuntukkan untuk para pelajar sekolah saja, akan tetapi diperuntukkan juga untuk para pekerja yang ingin meningkatkan kemampuan mereka
tanpa mengorbankan waktu kerja mereka. Wah, ternyata pembelajaran melalui metode microlearning sangatlah mudah diakses dan fleksibel. Jadi teman-teman bisa mengakses dari mana saja, kapan saja, asalkan punya kuota A. Melalui inovasi konten pembelajaran berbasis microlearning diharapkan mampu mengembangkan SDM Indonesia. Microlearning sebagai pendekatan pembelajaran yang solutif, inovatif, serta adaptif dengan perkembangan arus teknologi mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikan Indonesia, juga mengembangkan keterampilan serta pengetahuan SDM agar siap mengarungi arus tantangan di era globalisasi ini. Untuk dijadikan media pembelajaran baik untuk lingkup pendidikan ataupun tips dan trik untuk menuju dunia kerja. Karena Indonesia memiliki banyak sekali konten kreator yang inspiratif serta inovatif dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat. Untuk menggalakkan peran kami sebagai agent of change yang membawa perubahan pada ranah pendidikan negeri, kami memberikan solusi melalui karya literasi, upaya pemberdayaan sumber daya manusia melalui adaptasi konten pembelajaran microlearning. Karena agent of change adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengubah paradigma dan mempengaruhi orang lain di sekitarnya, maka kita semua juga bisa menjadi orang yang mempengaruhi orang lain seperti konten kreator yang biasanya kita lihat dan tonton. Maka seraplah ilmu yang didapat lalu implementasikan di kehidupan nyata sehingga menjadikan value diri kita bertambah di setiap harinya. Semoga karya literasi kami dapat menginspirasi baik untuk kami sendiri maupun kalian suatu saat nanti. Dukung karya anak negeri melalui video kami. Sekian dan terima kasih.